Oke, hari ini itu ketemu dengan Ibu lagi gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah pertemuan pertama ya, yang kita tuh ada misi itu ya, misi angket gitu ya. Nah, dari hasil angket kalian itu hari ini Ibu akan membawakan topik gitu ya. Kita akan mendiskusikan sebuah topik. Nah, nanti untuk mekanismenya itu nanti bakal Ibu jelasin deh ya, akan tinggal mengikuti alurnya. Nah, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya. Berapa orang yang Oke. sakit? Oke. Alhamdulillah waktu itu. Kalian di kelas pelajaran ya? Ya kan? Ada jargonnya nggak? Jargon. Ada. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa nih ya, berdoa semoga nanti kita minta gitu ya, kita minta sama Allah, sama Tuhan, yang mana nanti semoga pada kegiatan hari ini itu diberikan kelancaran gitu ya. Nah, kita bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, apa yang hari ini kita jalani, kita lakukan, semoga anak-anak nanti bisa menerapkannya gitu ya, di kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Nah, di sini siapa yang mau berdoa? Benar? Tujuh sampai Nah, boleh ya, kita berdoa dulu ya. Siap dulu, Mas. Kalau berdoa nggak boleh sambil ngomong ya, harus seriusnya itu ada kitab ya. Siap, Pak. Yang berdoa. Siap. Ya. Belum mulai pelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang kita bersih. Ya, mulai. Selesai. Belum, start. Ya. Terima kasih. Oke, tadi ada berapa orang yang lain? Banyak. Siap ya? Semoga semuanya nanti di minggu depan bisa mengikuti kegiatan kita. Amin. Nah, oke, hari ini kita akan berdiskusi membahas suatu topik gitu ya, yang gunanya untuk menambah informasi, wawasan maupun pemahaman untuk anak-anak semua ya, yakni di kelas NKPI 1 ya. Nah, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, itu bisa teman-teman pahami atau anak-anak pahami dan anak-anak terapkan di lingkungan sekolah nanti ya. Nah, jadi kita akan membahas suatu topik yang topiknya ada diskriminasi. Nah, ada yang udah tahu diskriminasi apa? Kemudian. Nah, ya benar. Diskriminasi itu sama seperti pembulian gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bermain drama gitu ya, bermain drama. Nah, dramanya itu tentang diskriminasi ya. Jadi nanti akan dibagi dua kelompok. Nah, satu kelompok itu sebagai kelompok pemeran. Nah, satu kelompoknya lagi itu ada sebagai kelompok pengamat. Nah, tugas dari kelompok pemeran itu nanti memerankan drama sesuai dengan teks drama yang Ibu sudah bagikan ya, Ibu siapkan. Nah, kelompok pengamat itu tugasnya mengamati ya, mengamati dari awal mula jalannya drama sampai akhir ya. Silakan
Jadi proses proses dari kegiatan kita hari ini itu akan berlangsung kurang lebihnya 1 kali 60 menit. Jadi nanti kalau waktunya sudah habis, nanti kita akan berganti jam pelajaran kayak gitu ya. Nah, selama 60 menit itu diperlukan kerjasamanya. Baik kelompok pengamat maupun kelompok pemeran. Oke? Nah, sudah siap ya? Kelompok pemerannya sudah siap? Semua. Oke, kita mulai ke drama ya. Kita mulai ke drama ya. Nah, jadi ibu bacakan dulu ya. Ada yang namanya Andi, itu sebagai pemeran orang yang mendiskriminasi pelaku ya, pelaku diskriminasi. Terus Andi itu mengalami diskriminasi. Jadi siswa yang didiskriminasi itu namanya Andi dengan Dina, ya. Terus Iqbal itu adalah pelaku diskriminasi. Aan itu adalah pelaku diskriminasi. Uci itu juga pelaku diskriminasi. Terus Linda itu adalah ketua kelas yang wataknya cuek, ya. Nah, jadi paham ya, untuk kelompok pemeran silakan diterapkan perannya sesuai dengan karakternya. Ya, pelaku diskriminasi biasanya perannya seperti apa? Antagonis. Antagonis, betul. Apa lagi? Iya. Nah, intinya jahat tuh gitu ya. Terus kalau korban diskriminasi, wataknya seperti apa? Diam, sedih, ya. Terus Uci, Linda, sifatnya cuek. Ketua kelas yang cuek dengan keadaan dia lihat temannya diskriminasi dia saja cuek, gitu ya, sifatnya cuek. Nah, terakhir itu ada ibu. Nanti ibu bakalan berjalannya drama, gitu ya. Nah, nanti untuk dramanya kita pakai di meja ini ya, meja ini dengan ini ya. Nah, untuk kelompok pemeran itu nggak harus duduk di mejanya, ya, nggak harus duduk di meja. Bisa tunggu di belakang, nanti ketika perannya masuk itu juga boleh, ya. Ya, kita bisa mulai. Mulai. Kelompok pemeran ada yang siap? Oke, dimulai ya. Dimulai ya, perannya ya, dramanya. Ini siapa namanya? Andi, boleh? Diskriminasi ya. Nah, kalau yang Uci tidak. Ya, kalau yang Nina. Kamu ini. pindah sekolah, jadi aku pergi, jadi dia kan bukan ketua kelas lagi. So, intinya kita hanya pemilihan ketua kelas, gitu ya. Oke, itu mulai ya. Oke. Bermula, seluruh peserta didik baru saja memasuki kelas. Dinda, seorang ketua kelas, berpamitan akan pindah ke sekolah, sembari memberikan informasi bahwa guru mata pelajaran tidak masuk kelas. Kemudian, karena Dinda akan pindah sekolah, maka sebentar lagi akan dilakukan pemilihan ketua kelas yang baru. Kalau sekarang gimana, karena tidak ada pelajaran juga kan? Oke, siapa saja yang mau mencalonkan diri? Ini. Sudah didiknya. Aku mencalonkan Dinda, Iqbal, dan Aan ya. Aku mencalonkan Andi ya. Coba Dinda dicalonkan sih. Ya kan cewek, lebih cocoknya cowok aja ya yang jadi ketua kelas. Iya, aku sepakat sama Uci. Oke ya, kita langsung. Aku pilih Aan yang paling cocok. Tidak nggak cocok.
sebagai cewek aku pengennya kita orangnya mudah bergaul. Kalian kan dramanya baca teks ya. Nah, maksudnya tuh kalian bisa ngomong, bisa Dinda berdiri. Teman-teman Dinda mau pergi nih, mau pindah sekolah. Jadi karena ibu sekarang nggak masuk, ibu pelajarannya nggak masuk, boleh nggak kita memilih kelas aja? Gitu. Jadi ngomongnya nggak harus sama kayak yang di teks, tapi dia sama. Kemenada. Iya. Yang mau kerja, Jangan selalu kaku ya, ngomong aja. Bermula, guru peserta didik baru saja memasuki kelas. Dinda adalah seorang ketua kelas akan berpamitan pindah sekolah. Sembari memberikan informasi bahwa guru mata pelajaran tidak masuk kelas. Kemudian, karena Dinda akan pindah sekolah, maka sebentar lagi akan dilakukan pemilihan ketua kelas yang baru. Teman-teman, akhir minggu ini harus pindah sekolah. Cuma pergi kita pilih ulang kelasnya ya. Kalau sekarang gimana? Karena tidak ada jam pelajaran juga kan? Nah, oke. Seluruh siswa lalu menjawab Dinda dengan jawaban boleh, Din? boleh. Siapa aja yang mau mencalonkan diri? Andi. Aku mencalonkan tidak wajana aja. Aku juga mencalonkan Andi ya, kayaknya cocok deh. Kok Dina dicalonkan sih? Dia kan cewek, lebih cocoknya cowok aja yang jadi ketua kelas. Iya, aku pakai sama Uci. Udah ya, kita langsung pilih aja. Aku pilih Antin. Yang paling Ada yang paling cocok menurutku. Kita nggak cocok karena dia cewek. Karena aku pengennya mungkin kita orangnya mudah bergaul dan disenangi banyak orang. Aan kan nggak dalam putih dan tinggi itu. Kayaknya cocok lah dengan kelas. Aku sepakat sama Iqbal karena Andi juga kan orang Jawa, wajar aja. Aku sepakat sama Iqbal karena Andi juga orang Jawa, wajar aja kalau kulitnya lebih gelap dari kita. Takutnya aku sepakat sama Iqbal karena Andi juga orang Jawa, wajar aja kalau kulitnya lebih gelap dari kita. Takutnya kalau dia jadi pemimpin nanti kita nggak bakal bisa buat kelas kita disukai orang banyak. Oke, Dinda yang memimpin pemilihan ketua kelas hanya terdiam melihat pendapat-pendapat dari Iqbal, Uci yang buruk terhadap temannya. Iya, setelah ini dilihat emang cuma aku yang cocok di sini ya. Ya udah, kita coba sepakati aja deh. Oke, Andi dan Dina merasa sedih karena dikucilkan oleh teman-temannya dan mereka menyampaikan pendapat kalau Aan yang terpilih menjadi ketua kelas karena mereka tidak berani untuk berpendapat atau membela diri sendiri. Terus Dina dan Andi dan Dina menjawab sepakat, Din. Bareng-bareng semangat. Pak Kadin. Nah, oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Coba. Kembali
Tapi nanti kelas berapa Bu? Yang SS Bu. SS 7. S7. Oh iya, di kelas-kelas tuh isi itu ya. Kurang. Isi angket. Kalau kalian kan tadi udah dijelasin, kalau hari ini kita isi materi kan. Jadi, Siapa lagi? Irma. oke, hari ini, nah itu kan ada materi ya. Materinya ada tentang diskriminasi, boleh dibaca. Diskriminasi, apa itu diskriminasi? Diskriminasi apa? Perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosial. Perundungan, apa lagi? Perundungan, terus antagonis, Rasis. rasis, ada lagi? Jenis kami. Jadi diskriminasi itu adalah perlakuan tidak adil, gitu ya. Nah, benar apa yang disampaikan sama teman-temannya tadi. Perundungan, antagonis maupun rasis itu termasuk ke dalam perilaku diskriminasi, gitu ya. Perilaku diskriminasi. Jadi, Bu, apa bedanya diskriminasi sama perundungan? Kalau perundungan itu adalah bentuk ini ya, bentuk kegiatan ya, bentuk perlakuan masuk ke dalam diskriminasi, gitu ya. Jadi diskriminasi itu intinya adalah perlakuan yang tidak adil, gitu ya, yang membeda-bedakan teman, membeda-bedakan kelompok, membedakan individu, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk diskriminasi di sekolah apa aja? Apa? Memilih teman. Nah, enak nggak sih misal kalian di kelas ini ada beberapa teman kalian yang memilih teman dalam permainan? Enak nggak kayak gitu? Kelasnya nanti jadi marah-marahan, ya kan? Ya kan? Nah, terus apa lagi? Yang kedua apa lagi? Oke, menolak bekerja sama dengan teman yang memiliki kondisi fisik ataupun ekonominya yang berbeda. Nah, semisal nih kalian di posisi itu, misalkan tiba-tiba misal ada guru mata pelajaran, terus minta kalian bagi kelompok misalkan. Terus ada beberapa teman yang nggak dapat kelompok, salah satunya mungkin kalian. Kira-kira kalian bakal gimana? Sedih? Diperlakukan seperti itu? Iya. Pasti kecewa sama teman di kelasnya yang nggak mau milih kita sebagai anggota kelompok, ya nggak? Ya kan? Yang lainnya dapat anggota kelompok, kalian enggak. Enak nggak kira-kira? Nah, ya. Terus apa lagi? Iya, gimana contoh bentuk perlakuannya gimana? Melambai, Bu. Ya, melenting. Ya, melenting tadi gimana bentuk apa? Bentuk perlakuannya. Soal misal si A misalkan misal si D ini misal dia ini melenting ya, melenting itu apa sih? Misal di kelas itu ada cewek yang melenting katanya tadi ya, yang agak centil kayak gitu. Terus misal cewek-cewek di sini suka nggak kira-kira nengok perempuannya kayak gitu? Contoh dari diskriminasi maksudnya di sini itu yang membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Tadi kita sudah main drama. Dramanya
Padahal setiap orang itu kan punya potensi yang sama. Jadi siapa punya itu bisa jadi luas kan? Oke. Nah, selanjutnya di poin D itu ada faktor penyebab diskriminasi. Apa aja faktor-faktor contohnya untuk prasangka buruk itu apa? Berpikir negatif. Berpikir negatif. Ya, berpikir negatif. Tanpa mengetahui latar belakangnya. Nah, apa lagi? Misal apa? Contohnya ketika apa? Andi maling pena. Andi waktu itu dituduh maling pena misalkan, padahal pemalingnya gitu. Ya, padahal apa dimaling. Nah, yang di belakang ada lagi nggak? Apa? Faktor penyebab diskriminasi apa? Jadi, Apa nak? perbedaan warna kulit. Perbedaan warna kulit. Stereotip. Apa stereotip? Apa stereotip? Anggapan tidak senang. Contohnya? Mengenai satu kelompok. Contohnya? Yang sering kali fitnah. Nah, gosip. Gosip. Gosip termasuk stereotip. Hoax. Coba, gosip termasuk Berita hoax bu. Seperti makan gratis. Selanjutnya ada apa yang ketiga? Orang-orang yang Tolong diposting, Ibu. Jangan lagi lagi. Ya, kurangnya pemahaman dan pendidikan mengenai keberagaman. Ya, kalau orang yang tidak mau menerima keberagaman orang, kita tidak tahu kalau di Indonesia itu banyak sekali keberagaman, ya tentu kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, gitu ya. Kan? Seperti yang Ibu sudah sampaikan, di Indonesia ini kan banyak sekali suku, banyak sekali agama, banyak sekali budaya, termasuk di Bengkulu. Apakah di Bengkulu itu sukunya cuma suku Surabaya aja? Tidak. Ya, banyak kan ya, ada suku apa aja? Ya, Nah, antara suku lain kan Baduy. Baduy, Melayu. Wah, itu kira-kira punya karakteristik atau punya watak yang sama nggak ya? Ya, tentu tidak kan? Nah, apakah dengan perbedaan itu bisa menimbulkan perpecahan? No. Bisa nggak? Bisa. Apakah bisa dengan berbeda ragam itu bisa menimbulkan kerjasama yang baik? Bisa. Kalau semuanya bisa mengerti dan menerima perbedaan setiap individu, gitu ya, perbedaan setiap kelompok, gitu ya. Nah, selanjutnya yang tidak Ibu tuliskan di situ itu ada dampak dari perilaku diskriminasi. Nah, di sini Ibu cantumkan di situ tidak ada ya. Ada 3 gitu ya, dampak dari perilaku diskriminasi. Nah, dampaknya kira-kira apa aja? Trauma. Nah, ini dampaknya itu ada dampak psikologis, ada dampak sosial maupun dampak dalam dunia pendidikan. Gitu ya. Nah, ada 3 ya. Nah, untuk secara umum dampak dari diskriminasi itu ada 4. Yang pertama ada apa? Oke, merusak hubungan sosial antar peserta didik. Contohnya seperti apa? Abu. Contohnya seperti apa? Merusak hubungan sosial antar peserta didik. Tidak akrab, terus saling menghina, terus Paling depo. saling Provokator. provokator. Rasis. Ya, Sumpah. bayangkan kalau Bayangkan kembali. tidak menerima. Ya, bayangkan kalau di kelas ini itu tidak menerima suatu perbedaan. Kira-kira kalian bakal akrab nggak dalam Enggak. Kira-kira kalian bakal aman nggak belajar di sini? Ya, ya kan? Tidak. Tidak kan? Nah, semisal si
bawah gimana? Jangan apa bantu. Jadi, Nah, bawa parah bu. nah itu semua Bawa pisau. dampak dari tiga yang sudah ibu sebutkan, ya. Yang pertama ada dampak psikologis. Nah, bentuk dari perilaku intoleransi yakni ada diskriminasi kalau dia terus-terusan terulang akan menyebabkan dampak psikologis. Yang pertama ada rendahnya rasa percaya diri. Nah, siswa A yang mengalami diskriminasi sudah dijamin dia tidak akan percaya diri sama dirinya sendiri, ya kan? Dia pasti minder, dia pasti merasa takut, ya, takut untuk datang ke sekolah, gitu ya. Nah, yang kedua itu dampak psikologisnya ada stres dan kecemasan. Nah, mayoritas orang yang sudah mengalami sudah menjadi korban dari diskriminasi, dia lama-lama akan menjadi stres dan juga kecemasan. Rasanya dia nggak enak ya gitu ya, nggak enak datang ke kelas takut ya, takut. Jadi dia gemetar, badannya mau datang ke sekolah tuh gemetar gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada depresi. Nah, kalau bedanya stres sama depresi apa bu? Stres itu hanya tingkat di bawah. Nah, diskriminasi itu kan tingkat yang tinggi. Kalian pernah dengan orang gila? Nah, orang stres itu beda ya. Orang gila itu udah tingkat akhir, yang itu sulit untuk disembuhkan. Stres ya, Sedangkan stres itu banyak bu. Nah, sedangkan stres itu di bawah. Misal contoh stres, kalau teman-teman mau ulangan, misalkan mau ujian, teman-teman pernah nggak di posisi yang panas dingin kayak gitu? Stres. Nah, itu bentuk dari stres kayak gitu ya. Stres itu makanya kalau ada orang bilang jangan ini orang stres gitu. Karena salah ya. Orang stres itu semua orang bisa merasakan stres ya. Termasuk yang di belakang itu bisa mengalami stres ya. Contohnya apa? Ketika ujian bisa badannya merasa gemetar gitu ya. Merasa panas dingin. Nah, itu ya. Bu itu stres bu. Siapa di sini yang mengalami stres? Ada? Yang nomor 2 itu ada dampak sosial. Nah, dampak sosial itu kan artinya berhubungan dengan individu yang banyak, kayak hubungan sosial lebih banyak. Nah, contohnya apa? Timbulnya konflik antar kelompok, ya. Misalkan di kelas ini semua orang misalkan punya suku Rejang misalkan. Terus di kelas sebelah itu misalkan punya suku apa lagi? Lembah. Terus mereka tidak menerima perbedaan itu. Kira-kira kelas ini sama kelas sebelah bakal sering berantem, Pak? Coba kalau kalian saling menerima, mereka suku lembah, oh ya udah biasa aja ketemu suku lembah, mereka juga biasa aja ketemu suku Rejang kelas kalian. Kira-kira bakal akur nggak? Akur. Kalau kita bilang bakal akur, ya kan? Gitu. Nah, selanjutnya itu ada dampak dalam dunia pendidikan. Kira-kira pengaruhnya dampak dari diskriminasi kalau di dunia pendidikan apa? Menurutnya semangat belajar. Oke, benar. Menurutnya semangat belajar. Terus lagi? Hasil belajar yang menurun, ya kan? Prestasinya menurun. Terus tidak percaya diri ketika di sekolah. Ya benar. Kalau kalian menjadi korban diskriminasi di sekolah, ibu yakin kalian pasti bakal mengalami itu. Kalian stres, ya, kalian takut, kalian cemas datang ke sekolah. Ujungnya apa? Nilai kalian turun, ya. Kalian gak mau datang ke sekolah. Ujungnya nilai kalian bakal anjlok. Yang tadinya dapat juara jadi gak dapat juara karena banyak kampanye, ya kan? Nah itu ya. Nah, selanjutnya itu ada cara mencegah diskriminasi. Apa aja caranya? Saling bergaul, saling berteman. Saling Saling berteman, menerima. saling menerima ras, budaya, terus saling Tidak memandang ekonomi. tidak memandang ekonomi. Nah, Tidak memandang fisik. benar, tidak memandang fisik. Ada lagi? Diskriminasi.
tidak memandang tidak memandang fisik, tidak memandang itu maksudnya apa? Tidak memandang kantong, tidak memandang barang. tidak memandang barang. Apa itu maksudnya? Kalau barangnya bagus, tidak memandang. Oh ya, tidak memandang apa ya? Penampilan ya. Nah, itu ini. Apa contoh dari dampak itu tadi? Faktornya apa? Cara mencegah diskriminasi apa di sekolah? Bergaul sama Sama yang kedua. ya, sama teman. Nah, benar ya. Benar. Semua yang teman-teman sampaikan, semua yang anak-anak sampaikan itu benar semua ya. Ya. Untuk mencegah diskriminasi apa Bu? Ya, menerima semua kekurangan temannya. Tidak menerima perbedaan ekonomi, menerima perbedaan fisik, kayak gitu ya, menerima perbedaan suku, budaya maupun ras, ya. Siapa yang bantu? Kedua Bentar lagi ya, bentar lagi kita pulang ya. Bentar lagi enggak, Ibu? Apa? HP. Yo, jadi Jangan nanti kalian enggak itu. Enggak apa lagi. Kalau trauma apa obatnya? Nah, romannya apa? Biasanya Jadi lah, woi. semua orang itu pasti punya trauma. Itu yakin teman-teman semua pasti punya trauma. Tapi nggak semua orang itu sadar kalau dirinya punya trauma ya. Nah, tadi temennya ada yang nanya, kira-kira Bu, kalau mengatasi trauma itu gimana gitu ya. Nah, trauma itu bisa digolongkan ke beberapa jenis kayak gitu ya. Ada trauma ringan maupun trauma berat. Nah, kalau trauma ringan itu biasanya sekadar cuma dibawa ke psikolog, yaitu psikolog, nanti diberi treatment ya, diberi treatment, biasanya dia langsung sembuh, perlahan langsung sembuh. Tapi ya kalau berat ya harus dilakukan secara terus-menerus berulang kali kayak gitu ya. Kemudian berulang kali nanti akan diberikan treatment sama psikolognya. Dia di mana? Nah, ya biasanya dia seperti itu, tergantung di jenis traumanya, gitu ya. Ketinggalan Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Tidak. Enggak. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, materi kita gitu ya tentang diskriminasi. Jadi ada yang bisa nyimpulin diskriminasi itu apa? Siapa yang berani? Nyimpulin apa yang didapetin hari ini? Jangan saling Apa? Ayo, siapa? Jangan saling membuli teman. Terus, itu aja? Iya. Diskriminasi, apa diskriminasi? Buat kita dulu. Jangan membuli teman. Udah, dia trauma. Oke, ada lagi? Dari perilaku diskriminasi. Sikap adil atau membeda-bedakan. Bersifat adil tanpa membeda-bedakan. Lagi? Tidak boleh memandang teman dari seginya. Dari segi apa? Segi apa? Oke, benar. Ini. Segi kawa. Dari pendapatnya, ada lagi? Memadai usul. Jiwa bangsa. Makan satu, makan segalo. Iya, itu yang masih tahu ya. Wanjo satu rasa. Oke. Nah, itu bakal menyimpulkan pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang diskriminasi, yaitu berupa perilaku intoleransi, perilaku tidak toleransi terhadap
evaluasi diskusi minggu depan gitu ya. Jadi silakan diisi ya. Di rumah bebek kamu. Dan ya, waktu pengisiannya itu ini kenapa jadi itu? Depannya itu kan cukup dipasang aja. Gimana dicapai bebek? Isi. Waktunya dimulai ya. Isinya cukup nama aja. Cukup nama aja. Isi tempatnya semua. Hari ini tangannya masukin dulu. Nah, itu kan ada yang pertama ya. Tentang isi yang menjalankan perannya masing-masing baik sebagai pemenang maupun pengamat yang kalau kalian kasih skor 2, cetak di bagian skor 2. Cuma sebuah itu berapa? Nomor 1. Waktunya ya. Ibu apa dulu? Itu tuh bukan itu ya, bukan sulit kok isinya kan itu tergantung tinggal dia. Iya, apa-apa di Bu, yang berapa isi, Bu? ya di bawah aja ya. Berapa nih, Bu? Ya di sana aja. Ini, Bu. Oh. Ya. Apa aja? Lampunya aja. Full. Ya isi nama isi. Ya kasih sesuai sama ya yang di belakang juga diisi. Iya belum. Tidur. Halo, kami Diskriminasi, Bapak. Ya diskriminasi. Siapa yang ada pena? Kami, Bu. Saya. Tadi udah minta pena. Ibu, penjaga. Ini pena. Bisa. Ambil sini. Bisa.
isi sesuai yang kalian pahamin ya. Jangan contekan. Baik. Baik. Siapa yang udah? Aduh, kamu baik. Pas. Karena apa kok? Maka yang di belakang ketawa terus. Banyak lu. Ini ketemu sekali. Iya, ketawa tuh banyak. Teman-teman jawaban. Tahu? Tahu. Yang belum. Kumpul. Oh, ayo. Simpan di meja. Simpan di bawah. Banyak loh. Banyak loh. Jangan teman-teman. Ini apa kok? Manis dulu. Nah, tadi kan ibu udah kasih layanan. Kira-kira ke depannya kamu mau ngapain? Gimana kesimpulan kamu? Komitmennya? Lucu banget ya jawaban kalian. Tapi kan yang bapak punya seminar. Jadi banget kayaknya ya. Happy. Halo. Ada bisa menilai. dia nggak tentu udah bayar kan? Bayar. Berapa? Untuk belajar aja. Ya? Silakan berarti kalau tadi ya. Ya orang mau 2000 sama kamu mau tinggal bayar. Kau potongnya ke mata. Kasih. Kalian ini semua udah Tahu. Anjing, saya potong. Betul lagi. Iya.
Dibanting kemarin ini gitu, nyari tahu kabel gitu. Kertasnya disimpan ya. Kak, kita yang dia sendiri tahu. Mana tuh baru tadi video. Kok iya kok? 2 menit lagi. Karena ada yang tahu-tahu ya. Ayo coba ya kita di kelas. Aku undang. Boleh mau tahu ya. Ada lagi jambu, Joy. Belum deh, bayar. Sensei coy. Waktunya sudah habis. Jadi, kita berharap ke depannya apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa anak-anak terapkan gitu ya. Terapkan itu di sekolah gitu ya. Nah, minggu depan kita bakal pertemuan lagi dan membahas topik lagi beda. Minggu depan bukan tentang diskriminasi. Minggu depan kita bakal membahas topik lagi dan bakal main drama lagi. Ibu berharapnya minggu depan itu untuk kelompok yang drama itu benar-benar disiapin ya, jangan kayak tadi ya. Paham? Itu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Nah sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu semoga apa yang dirasakan hari ini bisa anak-anak terapin dan bisa ya anak-anak keluar dari sini diberikan keselamatan. Gantian ya, semuanya. Siap. Akhiri pembelajaran pada ini. Dapat yang kita berdoa harapan saya kasih. Right. Selesai. Yuk, gerak. Terima kasih. Nah, itu tutup ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena udah nggak di video, nah sulit nggak main drama tadi?